Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini keadaan di Ciamis sama dengan kabupaten kota yang lain di Jawa Barat. Pada intinya terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan sejak 1 sampai 2 minggu terakhir, terutama di akhir minggu kemarin, di akhir Juni ini. Pada minggu terakhir mulai dari tanggal 27-28 itu sangat signifikan sekali terlihat peningkatannya. Untuk tracing kita yang kita laksanakan sekarang sudah mencapai total 50.000 lebih tes. Dari situ memang makin kesini angka positif dibanding angka negatif dari satu kali pemeriksaan spesimen itu juga bergeser positivity rate-nya. Artinya kalau dulu positivity rate itu paling 20-35%-an, sekarang bisa sampai 60-75% untuk tingkat positivity rate-nya. Artinya dari 100 sampel yang diperiksa, sebagian besar justru sekarang mah positif hasilnya. Nah, dari kajian yang sekarang terakhir di Ciamis per hari ini, dari dulu sampai sekarang sudah terkonfirmasi itu sekitar 5.922 kasus terkonfirmasi. 5.922 kasus yang total dari Jawa Barat kan kemarin sudah hampir tembus berapa ya? Untuk Jawa Barat 300.000 lebih ya kalau salah. Kita ada 5.922 kasus. Dari 5.922 kasus ini yang sudah sembuh total sekitar 5.329 ya. Artinya berarti 90% lebih ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan sembuh. 3-4% ini masih dalam keadaan aktif. Totalnya sekitar 371 orang masih melakukan isolasi mandiri maupun perawatan, sebanyak 371 orang, dan angka kematian sudah mencapai 222 kasus total. Itu hampir sekitar 3,8%-an ya. Nah, kemudian zonasi dalam 1 bulan ini, pada minggu pertama bulan Juni Ciamis pernah mengalami zonasi merah. Waktu itu memang ada peningkatan angka kematian, tapi kemudian alhamdulillah angka kematian menurun setelah kita tambah fasilitas-fasilitas layanan, terutama untuk bed ratio, karena bor kita juga kemarin juga penuh ya, itu ada di angka 80%-an. Sekarang alhamdulillah setelah diaktifasi untuk RSUD Kawali sudah aktif, kemudian Islamic Center juga sudah aktif, kemudian kita masih mencoba untuk meng-approach supaya RSOP juga bisa difungsikan, sementara rumah sakit yang lain sudah berfungsi. Yang terhalang mungkin karena MOU di RSOP masih terhambat dengan BPJS. Kemudian yang kedua, untuk per minggu ini Ciamis masih tetap dalam zona oranye, di mana di Jawa Barat sebetulnya 11 kabupaten kota dari 27 kabupaten kota dalam zona merah. Di antaranya Bandung kabupaten, kemudian Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Depok, dan Kota Ciamis. Jadi kalau kita bagi untuk Ciayu Majakuning ini sepertinya dominan merah. Daerah Bandung Raya plus Garut itu merah juga. Purwasuka merah. Tapi untuk yang Priangan Barat sama Priangan Timur alhamdulillah dominan masih oranye, termasuk Ciamis, Banjar, Pangandaran, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasikmalaya masih dalam keadaan oranye. Tapi ini juga sepertinya minggu depan apakah kita masih bisa mempertahankan zonasi ini dalam keadaan zonasi aman, ini sangat tergantung tindak lanjutnya. Nah, di Ciamis sendiri sekarang total kasus kemarin peningkatannya cukup drastis ya. Dari rata-rata kita cuma 30 per hari, per tanggal 27 sampai ke sini makin meningkat. Yang pertama kemarin pada hari Senin itu ada sekitar 96 kasus terkonfirmasi naik ke data kita. Kemudian terakhir kemarin 146 kasus per hari, dan sekarang 124 kasus kalau tidak salah naik. Jadi hampir 100-an per hari kita dapat. Nah, mudah-mudahan ini segera bisa diturunkan dengan cara ini ada penata laksanaan dari hulu ke hilir.
Dengan meningkatnya angka kasus terkonfirmasi yang masih aktif ini, mereka semua yang pertama otomatis beberapa persen diantaranya membutuhkan pertolongan perawatan. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, untuk yang sedang berat ini otomatis harus ada di bed level kuning dan merah. Nah, sementara untuk yang di hijau ini harus ada di bed yang hijau, atau malah yang ringan mah cukup kalau bisa yang gejalanya ringan atau malah tanpa gejala jangan sampai masuk rumah sakit. Kenapa? Karena itu akan mengisi bed yang seharusnya diisi oleh COVID sedang dan berat. Kasihan, masa yang di dalam itu yang nyeri tenggorokan doang itu udah di bed yang lengkap, tapi yang udah saturasinya jelek, udah ngorok masih terdampar di IGD. Jadi kita kemarin sistem rujukan terintegrasinya juga kita benahi, sehingga nanti sortiran bahkan ada di tingkat puskesmas. Puskesmas sendiri membangun 3 ranah fungsi. Yang pertama purti sortir, asesmen. Ketika ada pasien bergejala kemudian membutuhkan pertolongan, kita asesmen di puskesmas. Kalau misalkan gejala ringan, malah tidak bersiko, yaitu disarankan cukup isolasi mandiri di rumah atau di isolasi terpusat tingkat desa. Kalau tidak terampuh mungkin bisa kita tarik ke isolasi terpusat di tingkat kabupaten, yaitu di Islamic Center. Sehingga untuk sementara di Ciamis kemarin sempat memang ada yang beberapa pasien menunggu antrian di UGD, tapi sekarang ditambah alhamdulillah sekarang lagi, mudah-mudahan sih tidak bertambah. Karena kalau misalkan yang namanya penata laksanaan di hilir itu berapapun bed kita tambah, kalau di hulunya tidak ada penata laksanaan spesifik, tetap pasti nggak bakalan cukup. Ibarat atap bocor, air turun, bed itu baskom yang buat nampung bocor air hujannya, berapa ribu baskom pun kalau nggak ditutup-tutup ya nggak bakalan cukup. Nah, ini asesmen atau penanggulangan di tingkat hilir ya. Tapi yang jadi masalah, mungkin di sini juga ada permasalahan. Bed bisa kita tambah, tapi kan tidak hanya nambah bed saja, ada sarana prasarana yang dibutuhkan, oksigen, SDM-nya. Nah, ini yang terbatas sekali, itu yang agak susah untuk kita. Tapi alhamdulillah kemarin kita juga mencoba mendapatkan permohonan bantuan dari relawan dan sebagainya itu dari tingkat provinsi. Kemudian yang kedua di ranah tengah. Di ranah tengah ini sudah diaktifkan tracer. Tracer itu setiap orang yang kasus aktif dan harus isolasi mandiri di rumah atau di terpusat, ini dipantau oleh nakes dan tracer yang sudah ditugaskan. Kita sudah ada 492 tracer di 265 desa. Kemudian yang kedua nakes. Nakes memang terbatas. Ini akan dikhususkan untuk pemantauan pasien-pasien bergejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah atau di isolasi terpusat tingkat desa. Nah, sekarang geser ke, dan ini kita usahakan tetap kata kuncinya adalah isolasi. Apapun itu, isolasi menjadi kata kunci supaya penyakit tidak menyebar. Nah, sekarang kita ke hulu, ini menjadi garda terdepan itu sebetulnya di hulu, di masyarakat itu sendiri. Yang kita harapkan leading sektornya adalah di tingkat satgas terbawah, yaitu desa, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Nah, di sini ada dari pengampuan pendanaan, anggaran, walaupun memang terbatas ya, kita maklumi. 8% dari anggaran dana desa itu ya paling sekitar 80 juta dibagi 12 bulan itu paling 6,5 juta per bulan. Nah, ini untuk mengampu relawan, membuat ruang isolasi, membuat dapur umum bila mana nanti ada yang harus terisolasi pusat di desa, kemudian untuk social safety net, saya pikir bukan ada beda lagi ya khusus. Kemudian, nah ini, tapi memang kita harus berdayakan satgas tingkat desa ini untuk memantau di masyarakatnya supaya tetap prokes minimal, penerapan protokol kesehatan. Kalau kita lihat kalau di desa-desa itu terbalik gitu, karena mereka kurang terpapar informasi, lebih banyak yang tidak memakai prokes daripada yang memakai prokes. Ya, betul. Karena mungkin menganggap interaksinya juga tidak terlalu tinggi. Tapi ketika ada serangan dari mereka satu saja terdampak positif, itu penyebaran cepat sekali. Makanya satu desa sekarang bisa penuh, sehingga nanti di level zonasi merah. Untuk sementara, yang kedua, jadi optimalisasi peran fungsi satgas tingkat desa sebagai ujung tombak terdepan dalam memerangi COVID ini dalam rangka memutuskan rantai penularan. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan. Pak Bupati sejak ada peningkatan kasus ini, beliau sudah mengeluarkan beberapa surat edaran, terutama untuk ranah-ranah formal ya, termasuk untuk ASN. Sudah ada edaran tidak boleh keluar dari daerah, tidak ada dinas luar,